Assalamualaikum bagi kalian yang suka mendengar cerita novel. Kembali lagi di channel aku, Fitriani Aurelia. Nah, seperti biasa nih, aku akan melanjutkan lagi cerita novel sebelumnya yang berjudul Istri Rahasia episode 6. Seperti biasa bagi kalian nih yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Hutang kalian lunas, tapi berikan wanita ini sebagai gantinya. Aku akan menjadikannya istriku yang ketiga, ucapnya dengan senyum penuh nafsu melihat Asya yang kaget mendengar perkataannya. Terutama kakek, dia langsung berdiri hendak mendekati Asya. Namun salah seorang pengawal menahannya. Bagaimana? Tanya lelaki itu melihat kakek dan Dewi bergantian. Aku sangat menyukai gadis cantik ini. Bagaimana kalau dia dijadikan penebus semua hutang kalian? Asya ketakutan. Apa maksudmu? Kakek terlihat sangat marah. Jangan pernah berpikir demikian. Aku tidak akan pernah menjual cucuku kepadamu. Rentenir itu kembali tertawa bersama dengan pengawalnya. Kalau begitu, sekarang juga saya minta kalian untuk membayar semua hutang-hutang kalian. Sekarang juga saya tunggu 3 hari. Beri kami waktu 3 hari saja. Saya akan melunasi semuanya, jawab kakek, membuat Dewi dan Asya kaget. Rentenir itu terlihat diam, namun tiba-tiba terlihat seringai kecil di bibirnya. Baiklah, 3 hari lagi saya akan ke sini. Kalian harus sudah menyiapkan semua uangnya 600 juta. Baiklah, kami akan menyiapkan uangnya. Kalau sampai uang 600 juta itu tidak ada, saya akan membawa gadis cantik ini. Matanya kembali melihat Asya dengan penuh nafsu. Kalian tenang saja, kami akan membayar lunas semua hutang kami kepada kalian, jawab kakek dengan yakin. Jangan berpikir untuk kabur. Saya akan dengan mudah menemukan kalian, ucap lelaki itu sebelum pergi meninggalkan toko dengan diikuti oleh para pengawalnya. Asya menghampiri kakek dan segera memeluknya. Ayah, dari mana kita mendapatkan uang 600 juta dalam waktu 3 hari? Tanya Dewi penasaran. Asya melepaskan pelukannya. Iya kakek, dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Asya dengan linangan air mata di pipinya. Kakek duduk di kursi, melihat Dewi, juga kedua cucunya bergantian. Tidak ada jalan lain, kita akan menjual rokok ini. Apa? Dewi seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku tidak setuju. Kalau rokok ini dijual, di mana kita akan tinggal? Dan bagaimana dengan toko kue ini? Hanya toko ini sumber penghasilan kita selama ini. Dari sini kita makan dan menyekolahkan Asya dan Aisyah sepeninggalan Mas Surya. Tapi tidak ada jalan lain. Hanya ini satu-satunya cara agar kita terbebas dari mereka. Tapi aku tetap tidak setuju. Dewi terlihat marah. Asya mendekati Aisyah, adik kecilnya yang sepertinya masih ketakutan, kemudian memeluknya.
Rokok ini bisa terjual lebih dari 1 miliar. Sisa membayar hutang, kita akan membeli rumah kecil dan juga membuat usaha kecil-kecilan. Kakek berusaha meyakinkan Dewi. Ayah tahu, tidak semudah itu. Kita hidup di kota besar. Harga rumah sangat mahal sekarang. Lagi pula usaha apa yang bisa dimulai dengan modal kecil dan pas-pasan. Ibu, aku sekarang bekerja. Aku bisa menyekolahkan Aisyah dengan gajiku. Memangnya berapa gajimu, ha? Kalian tahu kenapa sampai 3 bulan aku tidak bisa membayar hutang kepada mereka? Itu karena biaya hidup kita semakin meningkat. Biaya sekolah Aisyah juga semakin mahal. Kakek berdiri. Kamu setuju tidak setuju? Ayah akan tetap menjual rokok ini. Ayah tidak bisa membiarkan Asya dinikahi oleh rentenir busuk itu. Kakek pergi keluar toko. Dewi melihat Asya, padahal menikah dengan rentenir itu juga bukan ide yang buruk. Jika kamu menikah dengannya, semua masalah akan selesai. Hutang lunas dan kita tidak perlu menjual rokok ini, ucap Dewi sembari melihat Asya tajam, penuh kekesalan. Kemudian berlalu pergi. Asya kaget mendengar ucapan ibu tirinya. Tak terasa air matanya keluar dengan sendirinya. Kakek, tidak apa-apa. Aisyah melihat Asya yang sendiri tadi memeluknya. Asya mengangguk pelan sembari menghapus air matanya. Begitu bencinya kah ibu kepadaku hingga merelakan aku menikah dengan rentenir tua itu, gumam Asya sedih. Kakek serius dengan ucapan kakek akan menjual rokok ini. Kakek mengangguk pelan. Besok pembelinya akan ke sini. Asya terdiam, mencoba menahan air matanya. Tapi, ibu, kakek melihat Asya. Kakek tetap akan menjualnya meski ibumu tak setuju. Asya kembali terdiam. Kata-kata ibunya kembali terngiang di telinganya. Kakek tidak akan membiarkan kamu dinikahi oleh rentenir itu. Lanjut kakek seolah dia mengerti isi pikiran Asya. Sekarang kamu masuk dan istirahat. Besok kamu harus bekerja. Kakek beranjak dari duduknya. Asya berdiri melihat kepergian kakek yang menuruni tangga dengan perlahan. 2 hari berlalu. Menurut kakek, hari ini akan dilakukan transaksi jual beli rokok di salah satu kantor notaris, sehingga besok mereka bisa membayar semua hutang kepada rentenir, dan sisa uangnya akan digunakan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Hari ini, Asya bekerja dengan perasaan yang tidak menentu. Raut kesedihan selalu menghiasi wajahnya. Mengingat hari ini, rokok itu telah berpindah tangan menjadi milik orang lain. Kesedihannya terlihat jelas, sehingga membuat beberapa orang temannya di kantor merasa ada sesuatu yang terjadi pada Asya. Dia, Della, dan Riri beberapa kali mencoba menanyakannya, namun Asya sepertinya tidak mau berbagi kesedihannya kepada para sahabatnya. Dia memilih untuk menyimpan sendiri dan tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga
dengan Devan tidak seperti biasanya. Sudah 2 hari ini, wajah cantik Asya yang selalu tersenyum dan ceria kini meredup seketika. Fotokopi ini dan ini. Devan memberikan beberapa lembar kertas kepada Asya. Asya tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepalanya sambil mengambil kertas. Devan melihat wajah Asya yang sendu. "Ada apa?" tanya Devan spontan. "Ya," tanya Asya kaget. "Kamu sepertinya sedang ada masalah." Asya merasa tidak enak hati. Rupanya dia terlalu terbawa perasaan sehingga secara tidak sadar telah menunjukkan kesedihannya. "Tidak ada apa, Pak," jawab Asya berusaha untuk tersenyum. "Kalau sakit sebaiknya kamu izin pulang saja. Biar Nandu yang mengerjakan semua tugas-tugas kamu." "Saya tidak apa-apa, Pak," jawab Asya lagi sembari pergi, meninggalkan ruangan Devan. Devan mendesah. Dia tahu Asya berbohong dan dia sedikit khawatir. Asya sampai di rumahnya, atau tepatnya sekarang sudah menjadi rumah milik orang lain. Dia memilih toko kue ibunya dengan tatapan nanar. Sudah 3 hari, toko itu tutup dan akan tutup untuk selamanya karena mungkin beberapa hari lagi mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Asya menaiki tangga. Setelah sampai di lantai 2, dia memasuki pintu menuju kediaman ibu dan kakeknya. Asya masuk perlahan. Dia langsung disambut oleh Aisyah yang berlari memeluknya. Di meja makan yang tak jauh dari sana, dia melihat kakek dan ibunya sedang duduk. Asya menghampiri keduanya. Kakek berdiri menyambut kedatangan Asya. "Pemilik baru tempat ini memberi kita waktu seminggu untuk meninggalkan rumah ini." Dewi berbicara dengan nada kesal. Asya mengerti keadaan ibunya yang mungkin masih belum menerima kenyataan bahwa rumah yang mereka tinggali sekian lama kini telah menjadi milik orang lain. "Besok, kakek akan mulai mencari tempat tinggal baru untuk kita." Kakek melihat Asya. "Pastikan mendapat tempat tinggal yang dekat dengan sekolah Aisyah," ucap Dewi lagi sembari pergi memasuki kamarnya. Kakek terdiam, tidak menjawab. "Jauh sedikit, tidak apa-apa, Kek." Aisyah memeluk kakek erat. Diikuti oleh Aisyah, mereka saling berpelukan untuk saling menguatkan. Sampai di sini dulu cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.